Tahap awal ketika kita mempunyai burung cendet stres karena pindah tempat, pindah lokasi dan juga adaptasi, biasanya itu adalah hal yang wajar. Burung cendet itu mengalami stres adaptasi seperti ini ya sahabat kicau. Tetapi kita janganlah bingung dan janganlah susah. Tahap awal yang perlu kita lakukan adalah menaikkan dari segi birahi burung cendet. Bisa kita memberikan EF jangkrik itu yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya sahabat kicau. Kalau kemarin kan teman saya itu memberikan jangkriknya itu antaranya 5 dan itu tidak rutin ya sahabat kicau. Nah kemarin itu saya tembak pakai jangkrik 10 ekor sahabat kicau. Jangkrik 10 ekor ini diberikan pagi dan juga sore hari ya sahabat kicau. Nah saya cuma menggunakan jangkrik saja, itu hanya sekitar 3 hari saja burungnya itu sudah mulai aktif dan bunyi di dalam kerodong ya sahabat kicau. Itu adalah tahap awal kita menembak jangkrik lebih dari biasanya sahabat kicau. Kalau biasanya 5, cobalah kita naikkan jadi 10. Biasanya nanti akan ada sedikit perubahan pada burung cendet kita sahabat kicau. Selain pemberian EF yang lebih, bisa kita lakukan full kerodong dulu pada burung cendet yang stres kita sahabat kicau. Terutama burung cendet yang pastol ini pasti rawan sekali untuk stres ketika pindah tempat ya sahabat kicau. Jadi kita full kerodong dulu biar dia itu nyaman, jaga kenyamanannya. Kalau burungnya udah mulai nyaman dan dia itu sudah mulai makan pur, karena burung cendet saya itu kemarin nggak mau makan pur pas stres, dia itu mau makan pur ketika di dalam kerodong. Nah saya lakukan pengerodongan sahabat kicau biar burung ini mau makan pur dan tidak jatuh sakit ya sahabat kicau. Seperti itu saya lakukan pengerodongan full, hanya saya beri buka hanya pas saya beri pakan dan setelah saya lakukan pengerodongan lagi ya sahabat. Selain pengerodongan full, bisa juga kita melakukan pengasingan pada burung cendet kita yang stres ini sahabat kicau. Karena kebetulan sekali di tempat saya itu bisa didengarkan sendiri sahabat kicau, burungnya pada gacor-gacor semua. Pikiran saya burung ini tertekan di sini. Jadi saya asingkan, saya titipkan ke rumah ibu saya. Ya sekitar berjarak sekitar 200 meter dari rumah saya sahabat kicau. Jadi saya titipkan ke rumah ibu saya burung cendet ini. Itu saya titipkan di sana itu dalam kondisi full kerodong sahabat kicau. Dengan ketenangan dan menjaga ketenangan burung, alhamdulillah burung ini berangsur-angsur semakin membaik ya sahabat kicau, dan bisa kita bawa ke tempat kita kembali sahabat kicau. Dan yang tak kalah penting sahabat kicau, pada burung cendet yang stres seperti ini, hindari dulu yang namanya pemandian sahabat kicau. Pemandian ini sangat dihindari dulu, karena saya sendiri merasakan pada burung cendet saya kemarin pas waktu stres itu, lihat air atau air yang disemprot atau tempat yang saya buat nyemprot itu aja udah gelap, bahkan udah giras, hancur burung itu. Jadi burung itu udah wis jebles-jebles gitu Pak sahabat gitu, kayak burung muda hutan gitu. Setiap saya bawa semprotan, saya cuma bawa semprotan, belum sampai nyemprot dia. Nah saya perhatiin burung ini, ini burung ini stres ini nggak usah saya mandikan dulu. Bener, ketika burung itu nggak saya mandikan, cuma saya kasih air penuh di cepuknya, dia mandi sendiri dan alhamdulillah sedikit demi sedikit dia itu bebenah diri sendiri sahabat kicau. Jadi untuk burung cendet yang stres ini, hindari dulu yang namanya pemandian pada burung cendet kita sahabat kicau. Untuk penjemuran sendiri bisa kita jemur hanya sebentar saja ya sahabat kicau, atau bahkan saya sendiri menghindari jemur dulu nggak apa-apa. Jadi hanya sebentar kok, nggak apa-apa. Kita hindari dulu proses penjemuran ini, kita buat burung itu tenang, setenang mungkin itu sahabat kicau. Tapi kalau sahabat kicau itu ada rasa kasihan, burungnya kasihan nggak dijemur, ya nggak apa-apa dijemur, tapi jangan terlalu lama sahabat. Tapi kalau saran saya sendiri, kalau yang saya lakukan itu saya meminimalisir untuk penjemurannya. Jadi saya minim penjemurannya, cukup saya beri EF dan juga langsung saya kerodong untuk menjaga ketenangan si burung cendet kita sahabat kita. Setelah kita lakukan dengan konsisten rawatan seperti itu, biasanya nggak lama ya sahabat kita, antara 7 hari atau antara 1 minggu sampai 2 minggu burung ini akan ada perkembangan, ada proses perkembangan. Dia akan mulai bunyi toet-toet di dalam kodong,
kadang juga mulai ngeriwi, bahkan bisa ngeplong-ngeplong keluar isian seperti itu. Nah, ini waktunya mulai kita lakukan pemangkasan kembali dalam pemberian EF-nya, dan kita lakukan rawatan seperti sebelumnya. Jadi mulai kita lakukan pengembunan, penjemuran seperti itu dan sebagainya, sahabat itu. Seperti burung dendit saya saat ini, dia ini sudah aktif bunyi, saya taruh di rumah saya, burung sudah gacor di dalam kerodong, dan juga burung sudah saya lakukan pengembunan dan juga penjemuran secara rutin, sahabat itu. Dan alhamdulillah progresnya sangat bagus sekali. Burung dendit saya dalam waktu 1 minggu kembali gacor kembali, sahabat itu. Ya ikut seneng, sahabat itu, bisa buat konten, buat bisa masterin kan gitu ya, sahabat itu. Dendit ini memang burung yang asik dan burung yang menurut saya nggak bosenin, karena lagu dan variasi lagunya itu sangat bagus untuk kita dengarkan teman ngopi di rumah, sahabat kita. Entah nanti mau buat gantang atau cuma buat hiburan di rumah, itu hak sahabat kita semuanya. Yang penting burung dendit kita sembuh dari stres dulu ya, sahabat kita.